Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak apa saja dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar macam-macam atau jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Yuk, kita simak materinya bersama-sama. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban? Iya, hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kemudian, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib atau harus kita lakukan. Nah, dalam melaksanakan kewajiban ini, kita harus melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Iya, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban kita. Nah, selanjutnya apa contoh hak kita? Iya, hak kita adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pelajaran apabila di sekolah, kemudian mendapatkan uang saku dari orang tua, mendapatkan waktu istirahat ketika belajar di sekolah, kemudian apalagi? Iya, mendapatkan hak bermain. Kemudian sedangkan kewajiban kita apa? Kewajiban kita yang paling utama sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian apalagi? Kewajiban kita mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru dengan tanggung jawab. Anak-anak, sebagai seorang manusia dan sebagai individu, kita memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang kita miliki ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Kita bahas satu persatu. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap individu untuk memenuhi kewajibannya terhadap perkembangan kepribadian dirinya sendiri. Contohnya, kewajiban terhadap diri kita sendiri itu seperti apa? Iya, kita harus makan berapa kali sehari? Iya, makan 3 hari sekali, makan 3 kali sehari. Kemudian apalagi? Mandi minimal 2 kali sehari. Apalagi? Iya, menggosok gigi. Kemudian tanggung jawab terhadap diri kita sendiri apalagi? Beristirahat atau tidur ketika kita merasa lelah dan ngantuk. Kemudian apalagi? Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Belajar. Karena dengan belajar kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan membuat kita menjadi pandai, ya. Contoh hak terhadap diri kita sendiri yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas atau PR dari guru dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika kalian tidak mengerjakan PR, biasanya sampai sekolah diapakan? Dimarahi ya anak-anak ya, kemudian diberi sanksi. Nah, siapa yang menerima sanksi tersebut? Tentu saja diri kita sendiri. Karena kita tidak mengerjakan PR dari ibu guru, maka kita sendiri yang mendapatkan konsekuensinya, kita sendiri yang mendapatkan akibatnya, yaitu dimarahi dan diberi sanksi. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini harus dipenuhi oleh masing-masing anggota keluarga. Seperti apa? Seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan seluruh keluarga yang terdapat di keluarga tersebut. Nah, contoh bentuk tanggung jawab keluarga ini misalnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang ayah.
Nah, bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarga adalah mencari nafkah, ya anak-anak. Kemudian tanggung jawab kita sebagai anak di keluarga apa? Iya, bentuk tanggung jawab kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar biaya sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua kita menjadi bermanfaat dan tidak sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab ini dipenuhi karena kita sebagai anggota dari masyarakat. Contohnya ketika kita misalnya hari Minggu, sebenarnya kita sudah berencana untuk berlibur ke pantai, tetapi pada saat itu Pak RT memberikan informasi bahwa pada hari Minggu pagi akan diadakan kerja bakti membersihkan selokan dan lingkungan RT. Nah, sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak dulu anak-anak. Jadi kita pending liburannya, kita ikut bekerja bakti di lingkungan masyarakat. Selain mengikuti kerja bakti, apalagi bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat? Iya, contohnya adalah membantu pendirian masjid, apalagi mengikuti ronda malam. Nah, yang keempat, baik anak-anak, selanjutnya yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Kita tinggal di negara, kita tinggal di negara Indonesia. Nah, contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita ini, ketika kita misalnya mewakili Indonesia, baik dalam pertandingan olahraga maupun olimpiade, kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk menang. Karena dengan kita menang, kita akan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Itu adalah salah satu contoh bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara kita. Bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara yang selanjutnya adalah segala sikap dan perilaku kita harus dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, anak-anak, salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar kita adalah menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar selalu tetap bersih dan juga tumbuh-tumbuhannya terawat dengan baik. Nah, apabila anak-anak pernah melihat suatu kawasan hutan yang hutannya sudah tidak ada pohonnya atau kita namakan dengan hutan gundul, itu adalah salah satu bentuk perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, padahal kita memang tahu bahwa batang-batang pohon yang terdapat di hutan bisa meskipun kita tahu bahwa batang pohon yang terdapat di alam ini bisa kita pergunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti apa? Pembuatan kursi, pembuatan lemari, tempat tidur, dan contoh barang-barang kerajinan seperti ini. Tetapi dalam penggunaannya kita harus mematuhi kewajiban yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi ketika kita menggunakan batang pohon ini, kan kita mendapatkan hak, yaitu kita boleh menebang pohon ini. Tetapi kita juga harus melakukan kewajiban kita, yaitu dengan cara apa? Menanam kembali pohon-pohon yang sudah kita menanam kembali. Ketika kita memanfaatkan hak kita untuk menggunakan batang-batang pohon ini, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu dengan menanam pohon-pohon baru agar hutan kita tetap terlindungi dan tetap lestari. Nah, anak-anak, salah satu bentuk kerajinan ini ternyata ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, apa saja ya aktivitas atau kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mempelajari macam-macam aktivitas ekonomi yang terdapat di lingkungan masyarakat kita harus tahu dulu apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita ini sangat bermacam-macam dan bervariasi. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari bidang agraris. Nah, anak-anak, negara kita mendapat sebutan sebagai negara agraris karena
sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Nah, sektor agraris ini terdiri atas bidang pertanian dan perkebunan. Contoh hasil-hasil alam yang diterima atau yang diperoleh dari hasil perkebunan dan pertanian ini meliputi tanaman padi, tanaman jagung, tanaman-tanaman perkebunan seperti sayur mayur, buah-buahan, cengkeh, dan kopi. Bidang usaha ekonomi berikutnya adalah peternakan. Nah, peternakan adalah usaha budidaya hewan dan diambil hasilnya. Nah, hasil-hasil yang diambil dari hasil peternakan ini seperti daging, telur, susu, dan bulu. Anak-anak, bidang peternakan ini dibagi menjadi 3 kategori atau 3 jenis. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Nah, peternakan hewan kecil ini, hewan yang diternakan contohnya seperti kelinci, domba, kambing, dan biri-biri. Yang kedua ada peternakan hewan besar. Hewan yang diternakan contohnya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang terakhir ada peternakan unggas. Kalau peternakan unggas ini hewan-hewan yang diternakan seperti ayam, bebek, itik, dan burung puyuh. Bidang usaha yang selanjutnya adalah sektor perikanan. Nah, usaha perikanan yang dikembangkan di Indonesia ini ada 2 macam, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Anak-anak, sektor usaha perikanan darat ini yaitu memelihara dan menangkap ikan yang dilakukan di daratan. Nah, perikanan darat ini dibagi menjadi 2, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, usaha perikanan di air tawar ini bisa dikembangkan di sawah, di kolam, kemudian di parit, di rawa-rawa, di bendungan, di empang, dan sebagainya. Nah, ikan-ikan yang dibudidayakan di air tawar ini contohnya seperti nila, ikan gurami, ikan mujair, dan ikan lele. Sedangkan kalau perikanan air payau yaitu tambaknya atau usaha tambak yang terdapat di pinggir pantai. Nah, ikan yang dikembangkan atau ikan yang dibudidayakan di perikanan air payau ini contohnya adalah ikan bandeng. Kita lanjutkan ke perikanan laut ya anak-anak. Kalau perikanan laut ini adalah usaha menangkap ikan di lautan. Biasanya ini dilakukan oleh nelayan-nelayan yang pergi melaut. Nah, hasil tangkapan dari perikanan laut ini sangat bervariasi dan sangat beragam ya anak-anak. Tentu saja seperti contoh ikan yang kalian makan sehari-hari itu juga ada yang berasal dari laut. Nah, selain menangkap ikan, hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh laut Indonesia bisa berupa udang, mutiara, dan juga garam. Bidang usaha yang selanjutnya adalah sektor pertambangan. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan barang tambang. Nah, barang tambang ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah barang tambang mineral logam, contohnya seperti emas, perak, tembaga, bauksit, dan nikel. Yang kedua ada barang tambang mineral non-logam atau bukan berbentuk logam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti belerang, gamping, kemudian marmer. Nah, yang ketiga ada mineral sumber energi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Anak-anak, yang selanjutnya adalah kehutanan. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang wilayah hutannya sangat luas sekali. Nah, dari hasil alam yang berasal dari hutan ini bisa diperoleh bermacam-macam kayu yang berkualitas. Contohnya seperti kayu meranti, kayu jati, dan ulin damar. Nah, selain itu juga kita bisa memperoleh hasil dari rotan. Nah, sayangnya apabila hasil yang didapatkan dari hutan ini kita manfaatkan secara besar-besaran dengan tidak bertanggung jawab, yaitu menebangi banyak pohon tanpa kita tanam kembali atau tanpa kita melakukan reboisasi, maka tentu saja hutan ini akan menjadi rusak. Hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian akan terjadi rawan banjir ketika musim hujan karena hutan ini berfungsi sebagai daerah resapan air. Apabila hujan turun dan hutannya tidak ada tumbuhannya,
ini akan tidak bisa meresap ke dalam tanah karena tidak ada akar dari tumbuhan tersebut yang menyerap air, sehingga akan rawan terjadi longsor dan banjir. Nah, anak-anak, jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap hutan yang kita miliki, kita juga harus menjaga kelestarian hutan dan melakukan reboisasi ketika kita telah memanfaatkan hasil hutannya. Sektor usaha yang selanjutnya adalah di bidang perdagangan. Anak-anak, perdagangan ini adalah usaha atau kegiatan membeli barang kemudian menjualnya kembali kepada konsumen atau orang lain. Nah, perdagangan ini anak-anak biasanya kita jumpai di mana? Ya, di warung atau di toko ya, kemudian di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern seperti swalayan. Namun anak-anak, perdagangan ini tidak hanya dalam lingkup kecil seperti toko, warung, dan pasar. Ternyata perdagangan ini juga dilakukan oleh antar negara. Nah, perdagangan antar negara ini ada dua macam, yaitu ada ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam pasar dalam negeri. Indonesia juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia adalah menjual hasil alam yang sangat banyak di Indonesia. Contohnya seperti apa? Seperti kopra, kopi, dan kelapa sawit. Itu sebanyak yang kita jual ke luar negeri. Juga seperti sumber-sumber barang tambang yang ada di Indonesia, itu banyak sekali yang dijual ke luar negeri. Kemudian sedangkan untuk impornya, Indonesia mengimpor barang-barang elektronik dan juga kendaraan-kendaraan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.